Nah, buat teman-teman yang sudah baca Alkitab, pasti menyadari bahwa kisah kelahiran Isa Almasih mirip dengan kelahiran Yesus Kristus, tetapi ada beberapa hal yang tidak sama. Di dalam Alkitab, Yesus lahir di kandang domba Bethlehem. Sedangkan di dalam Al-Quran, Isa Almasih sepertinya lahir di bawah pohon kurma. Injil Pesudo Matius adalah khayalan si penulis, sama seperti kisah Sun Gokong. Mereka terinspirasi dari cerita yang ada sebelumnya. Kafir Kristen pemuja Yesus menuduh Al-Quran terinspirasi oleh Injil Pesudo Matius pada kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sementara Injil Pesudo Matius menurutnya adalah hayalan si penulis, buku dongeng, sama seperti cerita Sun Gokong. Kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Quran ini dapat Anda temukan di Surah Maryam ayat 22-30. Tetapi setelah saya bandingkan, ternyata ada banyak sekali perbedaan antara kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Quran, dengan cerita Maria dan Yesus yang dia kutip dari Injil Pesudo Matius. Bila di Surah Maryam ayat 22-23, dikisahkan Maryam yang sedang hamil tua mengasingkan diri ke tempat yang jauh. Karena merasakan sakit hendak melahirkan, Maryam bersandar di pangkal pohon kurma. Sementara kalau kita baca pada Injil Pesudo Matius, diceritakan Maria, Yusuf dan Yesus yang masih kecil menunggangi hewan tunggangan melakukan perjalanan. Di hari ketiga melakukan perjalanan itu, Maria melihat pohon palem dan ingin berteduh di bawahnya. Pohon kurma dan pohon palem itu berbeda, buah dari kedua pohon ini juga berbeda. Selanjutnya di Surah Maryam ayat 24-25 menceritakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan anak sungai di bawah Maryam dan menggugurkan buah kurma melalui tangan Maryam. Sementara kalau kita baca Injil Pesudo Matius, kanak-kanak Yesus yang memerintahkan cabang-cabang pohon palem untuk merunduk sampai ke kaki Maria. Yesus kecil juga memerintahkan air di dalam bumi dari akar-akar pohon palem untuk keluar. Dengan buah palem dan air itulah Yusuf, Maria, dan kanak-kanak Yesus dapat makan dan minum. Surah Maryam ayat 29-30 mengisahkan kembalinya Maryam kepada kaumnya dengan membawa Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi dalam gendongan. Kaumnya menuduh Maryam berbuat zina dan Maryam menjawab dengan menunjuk bayi Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi itu berucap bahwa dirinya adalah nabi dan diberi kitab. Ini adalah mukjizat pertama Nabi Isa alaihi salam. Sementara pada Injil Pesudo Matius, kanak-kanak Yesus berkata-kata ketika menyuruh cabang-cabang pohon palem untuk merunduk, dan jelas itu bukan ucapan pertama Yesus oleh karenanya tidak dapat disebut mukjizat. Saya tidak tahu bagaimana tanpa ragi menganggap kisah kelahiran Nabi Isa alaihi salam dalam Al-Quran terinspirasi dari Injil Pesudo Matius, padahal keduanya memiliki jalan cerita yang berbeda. Jika Surah Maryam ayat 22-30 bercerita mengenai kondisi Maryam yang hamil besar hendak melahirkan sampai dengan kembalinya Maryam kepada kaumnya dengan membawa Isa alaihi salam yang masih bayi. Di Injil Pesudo Matius itu adalah kisah tentang perjalanan Yusuf, Maria, dan kanak-kanak Yesus dengan mengendarai hewan tunggangan. Kalau mau serius mengutip kelahiran Yesus menurut Injil Pesudo Matius itu sebenarnya ada, namun tanpa ragi pasti akan sangat malu kalau dia mengutipnya. Perhatikan kutipan dari Injil Pesudo Matius berikut. Pada hari ketiga setelah kelahiran Tuhan, Maria pergi keluar dari gua itu. Ia pergi ke sebuah kandang dan menempatkan anak itu dalam sebuah palungan, dan seekor sapi dan keledai menyembah dia. Jadi menurut Injil Pesudo Matius, Yesus dilahirkan di dalam gua. Setelah 3 hari Maria keluar mencari kandang dan menempatkan bayi Yesus dalam sebuah palungan. Di sini tidak diceritakan tentang Maria yang letih duduk di bawah pohon, makan buahnya dan minum air yang ada situ. Cerita bayi Yesus yang sudah bisa bicara juga tidak ada. Artinya Al-Quran tidak pernah terinspirasi oleh Injil Pesudo Matius dalam menceritakan kelahiran Yesus. Justru di sini kita temukan ternyata, Injil Pesudo Matius dan Injil Lukas sama-sama menceritakan Yesus diletakkan di palungan yang ada dalam kandang.
Bisa dibilang yang terinspirasi Injil Pseudo Matius dalam menceritakan kelahiran Yesus bukanlah Al-Quran, tetapi Injil Lukas. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Injil Lukas pasal 2 ayat 7. Dalam Injil apokrif bernama Proto-Injil Yakobus juga ditemukan kisah malaikat yang menemui Maria untuk mengabarkan bahwa dirinya akan melahirkan anak yang disebut kudus, dan memerintahkan Maria untuk menamai anaknya Yesus karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Keterangan dalam Proto-Injil Yakobus ini ternyata tidak berbeda dengan Injil-Injil kanonik seperti Injil Matius dan Injil Lukas. Jika gereja menolak Injil apokrif, bukankah gereja juga harus menolak Injil Matius dan Injil Lukas karena kisah-kisah Yesus di dalamnya juga terdapat dalam Injil apokrif? Jika tanpa ragi menyebut Injil apokrif adalah Injil palsu yang berisi dongeng hasil hayalan penulisnya, bukankah itu artinya Injil Matius dan Injil Lukas juga palsu berisi dongeng hasil hayalan penulisnya? Kalau kafir Kristen membantah bahwa Injil Pseudo Matius dan Proto-Injil Yakobus yang mengutip dari Injil Matius dan Injil Lukas, karena Injil Pseudo Matius dan Proto-Injil Yakobus ditulis jauh sesudah Injil Matius dan Injil Lukas. Saya bisa jawab, Injil Pseudo Matius dan Proto-Injil Yakobus bisa saja disalin dari manuskrip yang lebih tua. Kafir Kristen pemuja Yesus hanya mempercayai kisah dalam Injil-Injil kanonik dan mendustakan serta menganggap palsu kisah-kisah dalam Injil-Injil apokrif. Padahal proses seleksi dalam menentukan mana Injil yang benar dan Injil yang palsu tidak jelas bagaimana caranya. Saya merasa heran dengan sikap kafir Kristen pemuja Yesus itu. Mereka hanya mempercayai kisah dalam Injil-Injil kanonik, sementara penulis Injil kanonik sendiri mengatakan bahwa apa yang dia tulis bukanlah semua yang diperbuat oleh Yesus. Itu artinya sangat mungkin banyak kisah-kisah Yesus yang tidak tertulis dalam Injil kanonik. Perhatikan ayat berikut. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Yohanes pasal 21 ayat 25. Dalam Kisah Para Rasul bahkan disebutkan adanya perkataan Yesus yang tak satu pun Injil-Injil kanonik mencatatnya, seperti ayat berikut ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Jadi kalau kalian menemukan kisah Yesus dalam Injil-Injil yang tidak diakui oleh gereja, janganlah serta-merta mendustakannya, karena barangkali itu adalah perbuatan Yesus yang tidak tercatat dalam Injil-Injil kanonik. Apalagi jika kisah Yesus dalam Injil apokrif itu telah terkonfirmasi kebenarannya dengan diceritakan dalam Al-Quran, seperti mukjizat Yesus yang dapat membuat burung dari tanah liat dalam Injil Thomas.